Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika salihin. Wa'afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa anumikum fid darain amin. Al-ilmu alayka hatta ta'mala bih fa idza amilta bihi kana al-ilmu laka. Ilmu menjadi musuhmu sehingga kamu mengamalkannya. Jika kamu mengamalkannya, maka ilmu akan menjadi temanmu. Ilmu akan menjadi saksi buruk bila kita tidak mengamalkan. Bila kita mengamalkan akan menjadi saksi baik. Sebelum kita membahas tentang ilmu tidak mengamalkan dan mengamalkan, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa kita hidup di atas dunia memiliki satu tujuan sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan adalah untuk beribadah. Ibadah itu ada ibadah yang murni kita kepada Allah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ada ibadah kepada sesama manusia. Juga ada ibadah dalam harta kita. Nah, pada intinya segala yang ada dalam kehidupan kita itu bisa dijalankan di dalamnya atas nama ibadah. Bekerja bisa menjadi nilai ibadah ketika pekerjaan tadi itu untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan orang yang wajib ia penuhi, istri, anak, atau misalnya orang tua kalau sudah sangat tua. Lah ketika dia mencari untuk memenuhi kebutuhannya, maka itu bernilai ibadah asal. Di saat mencari tidak melupakan kewajibannya kepada Allah lainnya. Saya bekerja ini, untuk itu, tapi tinggalkan sholat. Nah, ini berarti baru dalam bekerjanya itu dia melalaikan kewajiban yang utama lainnya. Lah tadi ini kewajiban dia, beribadahnya dia kepada Allah lewat sesama manusia. Sedangkan sholat ibadahnya dia langsung kepada Allah, ditinggalkan keliru.
Karena itu diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Boleh kamu bekerja mencari harta untuk memenuhi kebutuhan, tapi jangan sampai harta tadi itu atau keluarga kalian melupakan kalian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi semuanya tidak akan bernilai ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia umroh, dia zakat, dia bekerja menghasilkan banyak uang, cukup untuk keluarga yang wajib ia nafkahi dan lain sebagainya. Tapi kalau semuanya itu tidak didasari dengan ilmu, bisa menjadi malapetaka untuknya. Bekerja hasilnya besar, wah senang. Semua orang kalau mendapatkan keuntungan besar senang dia, wah asik. Hitung-hitung sama dia, ini kalau 1 bulan segini, setahun segini, wah nanti bisa buat ini, buat itu dan lain sebagainya. Senang dia, nggak peduli. Ini jual belinya benar atau enggak? Sahih atau fasid ini atau batil? Nggak haram tah, nggak salah tah jual belinya ini, sesuai atau tidak? Nggak berpikir dia. Yang dipikirkan hanya keuntungan, dihitung, dikalikan selama setahun dan lain sebagainya. Nggak mikir muamalah seperti ini sahihah atau fasidah atau batilah, nggak dipikir. Yang penting keuntungan. Nah, ini bahaya. Ini masuk dalam riba atau enggak? Enggak peduli dia. Kenapa? Enggak ngerti. Lah ini bahaya akhirnya. Kalau misalnya muamalahnya enggak benar atau bahkan terjerumus dalam riba tapi dia enggak ngerti, loh, kemudian yang dimakan hasil apa? Sedangkan Allah dalam ayat Al-Qur'an, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradhi minkum. Allah melarang kita memakan, semisal makan minum, semisal makan minum, memakai apa? Harta di antara kalian itu dengan batil. Lah ini nggak tahu, terjerumus dalam riba nggak tahu. Wah dia cuma senang tok karena apa, hasilnya besar, dimakan. Yang masuk haram, baik itu dari makanan atau minuman. Dipakai nggak tahu, yang dipakai dari yang haram. Terus salatnya akan bernilai, puasanya akan bernilai, haji umrohnya akan bernilai? Nggak akan. Tidak akan. Kenapa? Pakaian yang dipakai, belinya pakai duit haram. Haji mungkin dengan fasilitas yang terbaik, pakai duit haram. Terus ya kamu itu gaya tok, dapat gayanya tok. Wah ini haji plus ini, wah mari melakoni hanya gayanya tok, padahal tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Duit besar yang dia keluarkan, payahnya dia di sana tidak bernilai sedikit pun. Kenapa? Dari yang haram. Sesuai yang dikatakan dalam kitab Zubat, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina' fawqa maujin yuj'alu. Diibaratkan orang yang menggunakan yang memakai dengan haram dalam ketaatannya itu seperti bangun bangunan di atas ombak. Sampai kapanpun tidak akan terwujud bangunannya.
walaupun hanya ukuran beberapa senti, jangan beberapa meter. 1 senti kalau 1 senti coba bangun, bisa enggak? Enggak akan bisa. Kenapa? Di atas ombak. Nah, sehingga sebelum kita membahas, kita harus mengamalkan terlebih dahulu. Kita harus tahu bahwa kewajiban kita ini dalam mencari ilmu, kewajiban yang sangat tidak boleh kita tinggalkan dengan keadaan apapun. Nggak bisa kita tinggalkan. Mau meninggalkan, monggo. Pertama, meninggalkan kewajiban mencari ilmu. Yang kedua, ibadahnya tanpa ilmu. Bahayanya kembali kepada dia lebih besar. Nah, mencari ilmu ini kewajiban yang nggak bisa kita tawar. Karena kita dihidupkan oleh Allah di atas dunia untuk ibadah. Maka mau tidak mau kita harus mencari ilmu. Mau tidak mau harus mencari ilmu. Pembahasannya jenuh saya ini itu. Kamu kepingin pembahasannya apa? Pembahasan yang ketawa-ketawa. Pembahasan yang tidak menerangkan sama sekali tentang sah dan tidaknya ibadah kamu. Tidak benarnya dalam menjalankan ibadah ini, ibadah itu yang kamu inginkan. Ini bukan tawar-menawar yang kamu minta yang harus gini, yang harus gitu, nggak ada. Karena ini pembahasan bagaimana wudunya kamu benar, bagaimana sholatnya kamu benar, bagaimana kalau kamu haji, hajinya kamu benar, bagaimana kalau kamu mengeluarkan zakat sesuai dan benar. Itu nggak bisa ditawar, mau nggak mau. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kita mencari ilmu kalau memang tidak kita temukan guru yang mengajari kita ilmu yang harus kita ketahui. Nabi sampai mengatakan apa? Utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu itu, cari. Walaupun sangat jauh, seperti jauhnya negeri Cina. Jangan disalahartikan. Ini Nabi memerintahkan kita mencari ilmu ke Cina, bukan. Jauhnya. Di saat itu yang digambarkan oleh Nabi dari tempat Nabi menyatakan ke Cina itu sangat jauh. Jadi Nabi memberikan gambaran, carilah ilmu itu sejauh apapun, cari. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat. Para sahabat itu untuk mendapatkan satu hadis yang langsung diriwayatkan dari Rasulullah, bila mereka tahu yang mendapatkan hadis itu di tempat yang jauh, mereka itu berangkat ke sana hanya untuk satu hadis. Loh, hadisnya dia tahu, hadisnya tahu, tapi dia ingin mendapatkan apa? Sanadnya. Ingin mendapatkan sanadnya. Orang ini mendengarkan dari Nabi, supaya tidak ada perantara, cuma dengar dari orang, bukan hanya itu, nggak mau mereka. Mereka juga kepingin sanadnya. Dibelani berangkat dari Madinah ke Syam atau dari Madinah Mesir dan lain sebagainya, hanya untuk mendapatkan satu sanad hadis. Bukan satu kitab tebel, bukan berjilid-jilid, hanya satu. Dan itu menunjukkan bahwasanya apa? Penting. Kita ini jangan lihat jarak dalam mencari ilmu, apalagi jaraknya dekat kemudian alasannya remek awake, aduh. Nanti ketemu harinya lagi remek meneng awake. Ketemu harinya meneng, lho enak lho lek remek waktu ngaji tapi waktu kerja ndak tahu remek. Kerja wajib saat itu tidak menjadi kewajiban buat kamu. Kenapa? Ada yang dimakan. Semisal nih, sekarang kita punya duit untuk esok ada,
beli makan dan lauk pauknya ada. Kemudian kita badan nggak enak tetap berangkat kerja. Sedangkan kalau keadaan seperti itu untuk mencari ilmu kita ninggalkan, ini haram. Kenapa? Kamu kerja dosa. Kenapa dosa? Kamu sudah memiliki yang dimakan untuk hari itu. Dan itu sudah bisa menjadi nafkah untuk keluarga kamu. Tapi ilmu kamu tinggalkan untuk, sedangkan ini tidak, dosa. Dosa. Jangan disepelekan, ilmu ini harus mau tidak mau kita cari. Mau tidak mau. Jangan merasa kita ini sudah hebat dalam ibadah. Wah, alhamdulillah saya kalau sholat duha ini sekian rakaat, kalau malam itu saya bangun dari jam sekian. Percuma kalau itu semuanya tanpa didasari dengan ilmu. Kenapa? Manfaatnya sangat kecil, bahayanya sangat besar. Karena itu diceritakan, dikatakan oleh Imamul Ghazali ini, Imamul Ghazali, dikatakan oleh Imamul Ghazali dan sebagian lainnya daripada para ulama. Apa yang dikatakan oleh beliau? La yajuzu li ahadin al-iqdamu ala fi'lin hatta ya'lama hukmallahi fih. Kata Imam Ghazali, nggak boleh kita menjalankan satu perbuatan, ibadah, ketaatan sampai kita mengetahui hukumnya Allah di dalamnya. Sholat, nggak tahu tentang sholat. Jangankan tentang sholatnya. Lah sholat ini berhubungan dengan wudhu. Wudhu berhubungan dengan air. Kemudian ada dengan pakaian. Pakaian ini berhubungan suci dan tidaknya. Loh ini jangan masalah sholatnya dulu. Lah wudhunya gimana? Wudhunya bagaimana? Lah wudhu itu memang kalau dihitung kecil. Oh sudah saya waktu di TPQ ben wis iso wudhu. Itu kan praktek ilmunya. Kalau praktek siapa yang nggak bisa? Banyak yang bisa. Tapi ilmunya, orang belajar motor, mobil, banyak yang bisa jalan. Tapi ilmunya, rambu-rambu, ngerti? Enggak, dia tahu bisa jalan. Tahu kalau lampu merah berhenti, hijau jalan. Wis itu toh, rambu-rambu lainnya nggak ngerti kadang. Kalau ada ambulan mana yang didahulukan kadang nggak ngerti. Buktinya apa? Terjadi beberapa kali, bahkan di tol ambulan dihalangi. Itu berarti apa? Ini bisa nyetir toh enggak tahu rambu-rambu yang harus atau pelaturan yang harus ya lakukan. Kenapa? Hanya bisa nyetir, sama dengan kita. Hanya bisa sholat, hanya bisa wudhu, ilmunya nggak ada. Sekarang kalau kita bahas tentang niat. Niat itu di dalam niat. Niat wudhu, fardunya wudhu. Yang pertama adalah niat wudhu. Yang kita ketahui tentang niat wudhu apa? Nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Sudah. Sesuai yang kita pelajari di dalam mabadi' fikih. Padahal pembahasan dalam niat wudhu itu ada 7 pembahasan. Ada 7 pembahasan. Satu aja, niat itu punya cara. Punya cara, caranya niat. Lah caranya gimana? Lu kita banyak yang nggak ngerti. Kenapa? Orang itu terbagi 2. Ada orang yang selalu berhadas, ada orang yang nggak selalu berhadas. Orang yang selalu berhadas niatnya itu nggak sama dengan orang yang nggak selalu berhadas. Kita nggak tahu. Pokoknya wudhu niatnya podo kabeh. Ini masih dalam satu dalam pembahasan yaitu niat. Belum pembahasan yang lainnya. Lalu terus sampai kapan kita nggak ngilmoni ini? Sedangkan Imam Ghazali dan para ulama yang lainnya sudah sepakat tidak boleh kita melakukan suatu perbuatan kecuali sudah diilmoni dhisik. Kita nggak pernah. Orang mau kerja itu loh, nggak langsung kerja, diilmui dulu. Mau buka apa? Diilmui dulu, baru buka. Mau buka warung, diilmoni dulu, belajar masak.
mau buka servis, diilmoni dulu, baru buka. Nggak langsung buka servis atau buka rumah makan, nggak ngerti masak. Orang wong tuku bingung, ya apa ya? Akhirnya wongnya ngenteni mulai jam 7 sampai jam 11, nggak mari-mari masak. Nggak tepak, baleni meneng, buyar. Servis nggak tahu, buka servis, oh teko, oh nggih. Obong, waduh, nganteni ini. Mari ngono tambah rusak, bingung. Harus diilmui dulu, sama dengan ibadah kita. Sehingga katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslihuh. Orang yang beramal tanpa ilmu, yang ia kacaukan, yang ia rusak lebih banyak daripada yang ia perbaiki. Yang dikacaukannya lebih besar, ya, daripada yang diperbaiki. Kita ibadah tujuannya apa? Memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Ternyata kalau kita menjalankannya tanpa ilmu, hubungan kita ini kita rusak, ya, daripada kita memperbaikinya. Jadi dominan merusaknya daripada memperbaikinya. Lah karena itu kita mau nggak mau harus mencari ilmu, nggak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita hindari, karena itu nggak bisa, mau tidak mau. Dan orang yang sibuk mencari ilmu itu orang yang sudah hidupnya dijamin sama Allah sudah, hidupnya dijamin. Kemudian bukan hanya hidupnya, ibadahnya yang kecil yang sedikit sangat bernilai. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, muta'allim kaslan afdalu indallah min sab'i mi'a abid mujtahid. Orang yang mencari ilmu kurang semangat, males, tapi dia mencari ilmu kurang semangat, males, itu orang yang males dalam mencari ilmu itu lebih afdal di sisi Allah daripada 700 orang yang ahli ibadah dan semangat. Lebih baik, lebih afdal dari siapa? 700 orang yang ahli ibadah dan semangat. Bukan sekedar ahli ibadah, semangat. Ini orang yang mencari ilmu malas, dan ini mencari ilmu semangat. Yang malas aja memiliki kemuliaan yang sangat besar. Bahkan di dalam hadis yang lain, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma li yuhyiya bil islam fa bainahu wa bainal anbiya daraja wahida fil jannah. Orang berangkat mencari ilmu, akhirnya kematian datang di saat ia mencari ilmu. Nah, niatnya dalam mencarinya untuk menghidupkan Islam, mengajarkan orang yang nggak ngerti supaya mengerti dan lain sebagainya, bukan tujuan yang lain. Maka di surga nanti kedudukan dia itu di bawah nabi satu tingkat, di bawahnya para nabi satu tingkat. Lah kalau kita sudah mencari ilmu atau mendapatkan ilmu, mau tidak mau ilmu itu harus kita amalkan, sesuai pembahasan kita di pagi yang penuh barokah ini. Mau nggak mau ilmu itu harus kita amalkan. Jadi ketika kita sudah dapat ilmu, walaupun hanya satu, maka yang satu ini wajib kita amalkan. Ngamalkannya antara kita amalkan ke diri kita atau kita amalkan untuk orang lain, kepada orang lain. Kalau kita ngamalkan untuk diri kita, kita sudah dianggap mengamalkan. Apalagi kemudian kita bagikan kepada yang lain, maka kita mendapatkan double. Tidak mengamalkan dirinya tapi mengajarkan dia mengamalkan, tapi dia akan mendapatkan tuntutan.
mendapatkan tuntutan. Kenapa? Hanya nyampaikan tapi dia sendiri nggak mengamalkan, mendapatkan tuntutan. Jadi amalkan dalam diri kamu, juga ajarkan kepada orang yang lain, di mana hal tersebut masuk di dalam hadisnya Nabi SAW, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka mau tidak mau, ilmu yang kita dapatkan harus kita amalkan kepada diri kita dan juga kepada orang yang lain. Oh, kita tahu tentang ada orang yang salah melakukan dalam hal tersebut, maka kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan. Makanya kalau mencari ilmu harus fokus, supaya jangan nanti benar dia mendapatkan pembahasan tentang itu, tapi karena nggak fokusnya akhirnya salah paham. Ada orang melakukan karena dia salah paham, dianggap keliru orangnya, padahal orangnya benar. Orangnya benar karena dia saat mencari nggak fokus, menyalahkan orang. Oh, enggak gitu, mestinya gini. Padahal dia waktu mencari nggak fokus. Padahal waktu mencari nggak serius, sehingga dia bayangannya dia saja, bukan sesuai yang disampaikan. Orangnya benar tapi disalahkan. Nah, kalau kita fokus, oh salah itu. Kenapa? Kita fokus, kita tahu orangnya salah. Sehingga kita perlu membenarkannya. Lah kalau kita sudah mengamalkan, ilmu tadi itu akan berbuah. Ya, sebagaimana di dalam pepatah yang dikatakan al ilmu, al ilmu bila amal kasyajar bila thamar. Ilmu itu kalau nggak diamalkan seperti pohon yang nggak berbuah. Berarti ketika diamalkan akan berbuah. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah, man alima wa amila wa allama, aurathahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengetahui, berarti dia belajar, wa amila, mengamalkan, dikerjakan dalam dirinya, wa allama, kemudian diajarkan kepada orang lain. Ini aurathahullah ilma ma lam ya'lam, Allah akan berikan kepada dia ilmu yang tidak ia ketahui. Berarti apa? Berbuah ilmunya. Dari mana buahnya? Allah yang memberikan. Sebab dia mengamalkan, sebab dia mengajarkan, didatangkan oleh Allah ilmu untuknya kepadanya. Lah caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Lah kalau tidak diamalkan, lah untuk dirinya wala untuk orang lain, lah ilmunya disimpan, lah justru dia menaruh bom waktu dalam dirinya. Ketika ilmu dia dapat nggak diamalkan dalam dirinya, nggak diajarkan kepada orang lain, itu bom waktu dalam dirinya. Ya, karena apa? Seperti orang yang mau terjun tapi bukan ke laut, bukan ke sungai, tapi dia akan terjun ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu dikatakan di sini, al ilmu alaik hatta ta'mil. Ilmu itu menjadi musuh kamu masih. Sampai kapan? Sampai kamu mengamalkannya. Ketika kamu mengamalkan, ilmu akan menjadi sahabat kamu, akan menjadi teman kamu. Fa idza amilta bihi kana al ilmu. Karena itu diriwayatkan dari Walid ibnu Uqbah bahwa Nabi SAW bersabda, inna unasan min ahli jannah yantalikuna ila unasin min ahli nar fayaqulun bima dakhaltumun nar fawallahi ma dakhalnal jannah illa bima ta'allamna minkum fayaqulun inna kunna naqulu wa la naf'al, rawahu Tabrani. Nanti ada orang-orang dari surga mendatangi orang-orang penghuni neraka. Yang dari surga bertanya kepada penghuni neraka, kenapa kalian masuk neraka? Demi Allah,
tidaklah kami masuk surga ini kecuali karena kami mengamalkan apa yang kalian ajarkan. Nah, jadi ibaratnya ini santri-santrinya nekani gurune, santrinya di surga, gurunya di neraka. Kata santrinya, lo kok bisa Anda masuk neraka padahal kita ini tidak akan masuk surga kecuali karena ilmu yang kalian ajarkan kepada kami. Gurunya ngomong, inna kunna naqulu wala naf'al. Kita hanya ngomong tapi tidak mengamalkan. Nah, makanya tadi kita sampaikan mengamalkan kepada dirinya itu sudah termasuk mengamalkan. Mengamalkan kepada orang lain itu juga termasuk mengamalkan, tapi ada ancaman. Nah, ini ancamannya. Hanya bisa ngomong, nggak bisa berbuat. Yang benar ya diajarkan kepada orang juga diamalkan kepada dirinya, itu yang benar. Tapi kalau hanya ngomong, dalam hadis yang lain, inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu bi ilmi, lam yanfa'hu Allah bi ilmi. Kejihnya azab di hari kiamat akan diberikan oleh Allah kepada orang alim yang ilmunya tidak bermanfaat. Nah, ilmunya tidak bermanfaat itu tidak membuat dia dengan ilmu tadi itu mengamalkan, mengajarkan dan yang lain sebagainya. Ya. Sehingga dalam kitab Zubat dikatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min gabri abadil wathan. Ya, orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa oleh Allah, ya, terlebih dahulu sebelum penyembah berhala. Ya. Naudzubillah min dzalik. Walhasil pada intinya ketika kita sudah tahu ilmu, ya, nggak nunggu banyak, walaupun satu, kita memiliki kewajiban mengamalkannya kepada diri sendiri dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Ya, orang lain itu siapa? Orang lain itu siapapun. Ya, misalnya suami kepada istrinya, kepada anaknya, ya, atau misalnya kakak kepada adiknya, ya, atau teman kepada temannya, ya. Atau juga misalnya mengamalkan kepada orang-orang yang dilihat salah dalam melakukannya dan dia mengetahui kalau itu salah. Nah, ini misalnya bapak-bapak sholat di masjid, kelihatan ada yang sholat waktu ruku atau sujud kelihatan auratnya di belakang, jangan diem. Oh, ini kita tahu ini terbuka aurat, nggak sah sholatnya, diem, meneng. Nah, ini termasuk yang akan masuk neraka ini. Kenapa? Ya, ilmunya nggak manfaat ini, mendapatkan azab yang keji. Ingatkan, tapi mengingatkannya jangan ditunjuk wong ini, goblok kok nih, ya, jangan. Mengingatkannya itu duduk di sampingnya, ya. Atau misalnya diajak salaman, kemudian minta maaf, pasti diterima. Nah, minta maaf diajarkan, ngapunten, maafnya, sampai yang tadi itu sholat kelihatan auratnya, ya, di belakang ini terbuka karena aurat itu antara pusar dan lutut, jelaskan. Nah, kita ajari sesuatu yang mungkin dia belum ketahui, lain waktu dia akan merubah. Perempuan juga gitu, kelihatan yang sholat kelihatan rambutnya atau kelihatan dagunya di sebelah sini, jangan diem. Jano urusannya dewe, loh, bukan urusannya sendiri. Kalau dia tadi sendirian urusannya dewe, tapi sekarang kamu tahu dan itu nggak sah, kamu biarkan, urusannya kamu juga itu. Urusannya kamu juga, maka kamu harus mengingatkan, harus mengajari dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, seperti itu, dimanapun itu, dimanapun, mau nggak mau harus. Nah, baru di situ ilmu kita akan bermanfaat, ilmu kita akan menjadi sahabat kita yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita daripada azab dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu kita bermanfaat,
Nah, dengan kemanfaatan ilmu semoga jarak kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa mendapatkan ridha dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.